Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Febrianti, kelas 1A, Prodi PTI Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Komponen-komponen Pendidikan, mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Langsung saja saya akan mempresentasikan hasil makalah saya. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia, upaya untuk pembelajaran dan pelatihan. Bagian B, masalah. Dalam makalah ini dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas lebih jauh, antara lain: nomor 1, pengertian pendidikan, dan kedua, pengertian komponen pendidikan beserta penjelasannya. C, tujuan pembahasan. Dalam makalah ini yang akan dibahas adalah tentang pengertian pendidikan, B, 3 komponen pendidikan beserta penjelasan dari setiap komponen. Bab 2, pembahasan. Bagian A, teori pendidikan. Teori pendidikan merupakan landasan pengembangan praktik pendidikan, misalnya pengembangan kurikulum, proses belajar mengajar, dan manajemen sekolah. Kurikulum dan pembelajaran memiliki keterkaitan dengan teori pendidikan, atau pembelajaran memiliki penyusunan suatu kurikulum dan rencana pembelajaran ini mengacu pada teori pendidikan. Teori pendidikan dibagi menjadi 4, yaitu teori pendidikan klasik, pendidikan teknologi, pendidikan personal, dan pendidikan interaksional. Berikut penjelasannya. Pendidikan klasik. Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik seperti parallelisme, esensialisme, dan eksistensialisme yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Yang kedua, pendidikan teknologik. Pendidikan teknologik merupakan konsep pendidikan yang mempunyai perencanaan pendidikan klasik tentang peranan pendidikan dalam menyampaikan informasi. Yang ketiga, pendidikan personal. Pendidikan personal membantu pribadi siswa yang utuh dan siap berkembang sesuai kebutuhannya. Yang keempat, pendidikan interaksional. Pendidikan interaksional yaitu suatu konsep pendidikan yang bertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerja sama. Terdapat beberapa jenis pendidik yang tidak terbatas pada pendidik di sekolah saja. Dilihat dari lembaga pendidikan, muncullah beberapa individu yang tergolong pada pendidikan. Pertama, guru sebagai pendidik dalam lembaga sekolah. Kedua, orang tua sebagai pendidik dalam lingkungan keluarga. Dan ketiga, pimpinan masyarakat baik formal maupun non-formal sebagai pendidik di lingkungan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, yang termasuk kategori pendidik adalah sebagai berikut. A, orang dewasa. B, orang tua, guru atau pendidik di sekolah, pemimpin masyarakat, dan pemimpin keagamaan. Yang keempat, alat dan fasilitas pendidikan. Alat dan fasilitas pendidikan sangat dibutuhkan dalam mendukung proses pendidikan. Dengan adanya fasilitas kualitas pendidikan, maka proses pendidikan akan berjalan secara lancar. Yang kelima, metode pendidikan. Salah satu hal yang harus dilakukan oleh guru adalah dapat menguasai keadaan kelas sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan. Yang keenam, isi pendidikan. Isi pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan perlu disampaikan kepada peserta didik
isi atau materi yang biasa disebut kurikulum dalam pendidikan formal. Yang ketujuh, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di luar diri anak yang ada di dalam alam semesta dan memberikan pengaruh terhadap perkembangannya. Yang kedelapan, peserta didik. Berkembangnya konsep pendidikan berpengaruh pada pemikiran masyarakat terhadap pengertian peserta didik. Kalau dulu orang berpikir peserta didik hanya untuk anak-anak, tapi sekarang orang dewasa pun bisa memiliki pendidikan. Yang kesembilan, pendidik. Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah pendidik. Secara akademis, pendidik adalah tenaga kependidikan, yakni anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat pada lembaga-lembaga tertentu yang berkualitas. Bab 3, penutup. Dan kesimpulan, ada 3 komponen penting yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan. Di antaranya, mohon maaf jika ada suara-suara yang tidak diinginkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi makalah saya. Bab 3, penutup. Kesimpulan, ada 3 komponen penting yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan. Di antaranya peserta didik, pendidik, dan materi yang akan diberikan. Komponen lain seperti alat dan fasilitas pendidikan. Metode pendidikan di lingkungan pendidikan berperan sebagai komponen pendukung. Meski 3 komponen utama telah dipenuhi sebagai syarat utama terjadinya proses pendidikan, namun komponen pendukung lainnya juga berperan penting dalam hal ini. Antara komponen yang satu dengan yang lain sangatlah saling berhubungan. Jika sebuah lembaga pendidikan menginginkan pendidikan di lembaganya berjalan lancar dan berkembang dengan baik, adanya komponen pendidikan ini sangat diperlukan, karena dengan demikian pendidikan akan menyalurkan ilmunya dengan maksimal dan peserta didik pun dapat menerima materi pembelajaran yang baik. Itulah hasil makalah saya. Mohon maaf jika ada suara-suara yang tidak diinginkan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.